Baik, jumpa lagi dengan sang review channel. Ini TWS Nokia seri E3100 Plus yang memiliki desain built-in quality yang cukup bagus, rapi, dan terlihat kokoh seperti kotak obat seperti ini ya. Nah, seperti ini desainnya dengan kualitas suara yang cukup pas di telinga ya. Dengan ukuran komposisi bass, treble, dan vokal yang pas di telinga dengan harga yang saya beli ini 190 ribuan. Dalam paket pembelian kita akan dapat kabel charger berjenis USB Type-C seperti ini. Lalu kita akan dapat air tips yang berukuran 3 macam ya. Ada ukuran S, ada ukuran L, dan ukuran M. Soal desain dari earbuds Nokia ini memiliki desain yang pas di telinga, sehingga dipakai dalam jangka waktu lama ke telinga kita, baik mendengarkan musik ataupun nonton video berjam-jam, dia tidak terasa sakit. Nah, seperti ini yang saya rasakan ketika memakai earbuds dari TWS Nokia ini. Nah, seperti ini. Digoyang-goyang dia tidak mudah jatuh karena memiliki desain yang mencengkeram di telinga, tapi tidak membuat sakit telinga ketika dipakai dalam jangka waktu lama ataupun berjam-jam. Itu sekilas dari review TWS Nokia E3100 Plus ini yang memiliki kemampuan yang cukup bagus sekali ya. Nah, kali ini akan saya berikan sebuah tips dan trik bagaimana cara merawat TWS Nokia ini yang baik dan benar agar usia pakai dari segi modul atau earbuds Nokia ini bisa lebih awet, dari segi baterai tidak gampang drop. Seperti apa caranya? Simak videonya. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika pertama kali kita beli TWS Nokia E3100 Plus ini, jangan langsung di recharging ya case-nya. Nah, seperti itu. Tapi lakukan kalibrasi dahulu case-nya. Tujuannya agar baterai dari case TWS Nokia ini memiliki akurasi yang tinggi. Nah, memang yang dimaksud akurasi yang tinggi itu seperti apa? Ya, dia tidak gampang drop ya. Jadi ketika dia misalnya baterainya terisi 50%, ya benar-benar 50%. Bukan 50% langsung turun drop ke 0% seperti itu yang dimaksud dari akurasi baterai yang tinggi seperti itu. Nah, cara kalibrasinya adalah yaitu dihabiskan dahulu ya dari daya bawaan case ini ya, digunakan untuk charging TWS Nokia ini atau earbuds ya istilahnya. Earbuds Nokia ini di charging dahulu, gunakan sampai daya dalam case baterainya ini benar-benar habis total ya. Lihat ini, ini sudah habis total, lihat ya. Sebentar. Nah, lihat sudah habis total. Nah, ini ya sudah habis total, baru kita bisa men-charging case Nokia ini. Nah, kalau misalnya dayanya masih ada ya, lalu habiskan dahulu sampai benar-benar 0% ya. Ini tanda dia tidak nyala, artinya memang dia benar-benar habis total. Nah, langkah kalibrasi itu ya tadi ya, dihabiskan total sampai 0 dahulu dari daya bawaan paket pembelian, lalu di recharging lagi ya. Nah, dari recharging ini dihabiskan total lagi. Nah, itu terhitung 1 kali. Lakukan sampai 3 kali ya. Lalu di recharging lagi 100%, habiskan lagi. Di recharging lagi 100%, habiskan lagi hingga 3 kali. Tujuannya agar akurasi baterai case dari TWS Nokia ini benar-benar akurat atau meningkat. Baik, tahap selanjutnya cara men-charging case TWS Nokia E3100 Plus ini bagaimana cara yang benar. Oke ya, pertama harus dilepaskan dahulu ya earbuds dari TWS Nokia ini, jangan ikut dimasukkan, saran saya seperti itu ya. Lihat ini baterainya sudah habis total, dia tidak berkedip ya. Jadi akan saya keluarkan dahulu earbuds dari TWS Nokia ini. Nah, seperti ini ya, saya keluarkan dahulu. Jangan ikut dimasukkan ketika proses charging case. Oke ya, pertama seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan opsi ya, pertama yaitu kabel charger dari bawaan TWS. Nah, kabel charger bawaan TWS ini biasanya dia tidak support fast charging. Tujuannya untuk membatasi
daya dari case yang di chargingnya agar tidak terlalu besar seperti itu. Tapi biasanya kabel charger bawaan itu kualitasnya standar atau bahkan kurang bagus. Nah, seperti itu masalahnya ya. Kadang kalau kabel bawaan itu ya dimasukkan ke case seperti ini, lihat, dia terasa keras. Nah, seperti itu ya. Itu kelemahan dari kabel bawaan dari case TWS itu. Nah, coba ini saya ada kabel apa namanya ini dari pihak ketiga ya. Nah, seperti itu. Yang kualitasnya menurut saya bagus, lihat ya. Saya masukkan. Nah, lihat, dia enak, tidak keras dan tidak merusak apa namanya? Tidak merusak port dari case TWS Nokia ini, lihat. Nah, lihat ya bedanya. Nah, saya masukkan langsung masuk seperti itu ya. Mudah gitu loh. Beda dengan kabel bawaan dari TWS itu, dia keras. Nah, seperti itu ya, lihat ya. Ini saya masukkan. Nah, keras, cetak gitu. Loh, cara mencabutnya pun juga lumayan membutuhkan tenaga. Jadi itu opsinya ya. Kalau saya lebih suka menggunakan kabel dari pihak ketiga karena menurut saya dia tidak merusak apa namanya, tidak merusak port case. Nah, seperti itu ya. Tapi kita harus menggunakan adapter charger yang tidak support fast charging. Nah, adapter charger yang tidak support fast charging itu biasanya dia itu dayanya 5 volt, maksimalnya kali 2 ampere sama dengan 10 watt, itu sama dengan tidak support fast charging. Seperti ini, lihat ini dia outputnya 5 volt kali 1000 mAh, artinya dia cuma 5 watt. Nah, seperti itu ya. Ini spesifikasinya dia. Nah, jadi kalau menggunakan kabel pihak ketiga ini support fast charging, saya harus menggunakan opsi yang adapter chargernya tidak support fast charging seperti ini. Nah, kalau menggunakan kabel yang apa namanya bawaan ini tidak support fast charging, kita bisa menggunakan adapter charging support fast charging karena dibatasi dengan kabel ini ya. Kolaborasinya seperti itu. Kabel tidak support fast charging, adapter charger support fast charging, tidak masalah ya. Lalu adapter charger tidak support fast charging, kabelnya support fast charging, tidak masalah juga. Lalu kalau mau yang lebih bagus lagi, adapter charger tidak support fast charging, kabel chargernya tidak support fast charging, itu juga lebih bagus. Yang tidak bagus, kabel chargernya support fast charging ya, adapter chargernya support fast charging, itu bahaya ke casing. Oke ya, jadi saya menggunakan kabel charger yang support fast charging seperti ini ya. Nah, lihat, lalu saya menggunakan adapter charger yang tidak support fast charging, kolaborasinya seperti itu. Saya lebih merekomendasikan seperti itu. Oke ya, sekarang mulai proses recharging case ya. Seperti ini cara yang menurut saya tidak merusak baterai agar tidak mudah kembung baterainya. Lihat ya, ini ada wattmeternya. Coba kita lihat outputnya dia. Sebentar, ini lihat dia nyala berwarna hijau ya. Kalau TWS Nokia proses recharging itu, lihat ini dia nyala seperti ini. Oke ya, lihat dia outputnya ya. Ini kabel charger support fast charging, adapter charger tidak support fast charging. Lihat dia outputnya 4,93 volt, di bawah 5 volt. Lihat ya. Lalu dari segi miliampere, lihat ya, miliampernya berapa? 0,2. Nah, seperti itu, pas sesuai dengan spesifikasi input recharging case TWS Nokia ini. Lihat dia inputnya dia berapa. Nah, ini charging case input dia DC 5 volt kali 200 mAh. Nah ya, cocok dengan apa spesifikasi intinya dan cukup aman sekali dengan cara seperti ini. Perkiraan tidak merusak case dari TWS Nokia ini. Oke, ini sudah di menit ke 2 jam 2 menit. Proses recharging case TWS Nokia sudah full 100%. Kalau full tandanya ini berwarna putih dan tidak berkedip. Nah, tadi ya sudah berwarna putih, tidak berkedip dan ini sudah mati. Nah, seperti itu ya. Baik, ini earbuds Nokia bagian sisi kanan dan sisi kiri. Lihat LED notifikasi bagian kanan. Dia akan selalu menyala ya notifikasinya untuk mencari perangkat yang akan dihubungkan dengan earbuds itu. Nah, ini penyebab dari baterai salah satu earbuds cepat habis, yaitu bagian sisi kanan. Karena dia kontrol utama atau sentral dari notifikasi earbuds ya. Seperti itu. Lihat yang bagian sisi kiri.
dia tidak menyala. Lihat ya, tidak menyala sama sekali. Dia agak sedikit pasif. Yang paling aktif dia dari sisi earbuds kanan ya. Nah, seperti itu penyebab dari baterai TWS atau earbuds TWS itu cepat habis di satu sisi. Oke, akan saya cek ya bagian sisi kanan dan kiri. Dia terlihat nanti pasti persentase baterainya berbeda ya. Coba akan saya hubungkan ke ponsel dahulu untuk melihat persentase baterainya ya. Oke, akan saya nyalakan atau saya hubungkan dahulu. Lihat ya, ini akan saya hubungkan. Nah, lihat baterainya dia ya, ini ada dua macam ya. Ini yang aktif 10% ya. Ini bagian earbuds dari sisi kanan ya. Ini dari sisi kanan. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nanti dia akan menunjukkan persentase baterai dari earbuds yang dari sisi kiri. Kita tunggu sebentar. Baik, ini bagian dari sisi kanan earbuds Nokia. Baterainya sudah habis. Tadi yang tersisa 10% ya. Lalu yang bagian sisi kiri ini masih aktif ya, tersisa 50%. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut cara mencharging earbuds Nokia E3100 Plus ini. Ini posisi earbuds sudah nonaktif ya, sudah mati. Sekarang saya mulai proses recharging earbuds Nokia ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan ke sini. Oke. Lalu kita masukkan ke sini. Lihat, ketika kita masukkan satu sisi ya, belum tertutup, dia off notifikasi chargingnya di case TWS Nokia ini ya. Oke, saya hubungkan lagi yang satunya. Lihat ya, dia masih off ya. Lihat ini, lihat ini belum terhubung. Oke, sekarang saya tutup ya. Lihat yang terjadi. Lihat ini proses recharging ya. Nah, ini ya. Indikator proses recharging TWS Nokia E3100 Plus berwarna putih dan tidak berkedip ya. Oke, kita tunggu charging time dari earbuds Nokia E3100 Plus ini membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam ya. Oke, saya start timernya mulai dari sekarang. Oke, sekarang di menit 1 jam lebih dari 16 menit. Kita lihat ya, proses recharging earbuds Nokia E3100 Plus sudah full charging. Tandanya kalau sudah full charging itu dia mati ya indikatornya. Ya, kalau proses charging dia berwarna putih ya. Baik, selanjutnya cara untuk menyalakan TWS Nokia E3100 Plus ya. Nah, kalau di panduan ini ya, cara untuk menyalakan TWS-nya yaitu dengan cara membuka case-nya, otomatis dia on. Lalu cara untuk mematikannya ya, nah untuk power off ya, tidak ada. Nah, biasanya teman-teman umumnya ya dimasukkan ke case TWS, dia akan otomatis mati sendiri seperti itu kira-kira ya. Oke, akan saya coba ya. Ini saya menggunakan cara pertama sesuai dengan panduan. Kedua, saya akan lakukan sesuai dengan cara saya. Menurut saya, cara saya itu merupakan cara yang lebih baik daripada yang ada di buku panduan ini ya. Yang pertama akan saya coba sesuai dengan buku panduan ini ya. Lihat ya caranya, power on, dibuka case-nya ya. Oke, akan saya buka case-nya ya. Ini Bluetooth untuk mendeteksi dia apakah sudah on atau tidak ya. Oke, akan saya buka case-nya seperti ini. Dia nyala seperti ini ya. Nah, lihat ya, dia sudah terbaca Nokia E3100 Plus di sini ya. Nah, ini ya. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ya, dia sudah terhubung dan connect. Kalau connect sudah mati. Tidak berkedip-kedip indikatornya. Lihat, terisi 100% karena dia baru saja saya recharging tadi ya, sudah full 100% dengan melihat indikator case sudah mati atau tidak berwarna putih ya. Oke. Seperti itu ya cara menghidupkan versi buku panduan. Ini sudah on ya, otomatis on semuanya ya. Oke ya, sudah terdeteksi oleh Bluetooth ponsel. Oke, sekarang cara untuk mematikan ya, biasanya teman-teman ya tinggal dimasukkan seperti ini ya. Ini saya disconnect dahulu ya sebelum dimatikan ya. Ini saya disconnect dahulu seperti ini. Nah, lihat ya, coba kita lihat. Nah, ini ya, ketika kita disconnect dia berkedip-kedip seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang akan saya masukkan ke sini ya untuk mematikannya. Nah, seperti itu ya. Kita tutup. Nah, seperti itu. Lihat ya. Ini case-nya nyala,
menunjukkan indikator dia terjadi recharging earbuds Nokia E3100. Walaupun ya dia terisi 100%, sudah terisi 100% ya tadi, tapi dia tetap melakukan recharging. Nah, nanti dia akan auto cut off sendiri ya. Entah berapa menit tidak tahu ya. Kita lihat ini ya, terjadi recharging. Oke, itu cara untuk menghidupkan dan mematikan secara umum di buku panduan ataupun teman-teman seperti itu cara untuk mematikan dan menghidupkan earbuds dari TWS Nokia E3100 Plus ini. Oke, selanjutnya cara untuk menghidupkan dan mematikan earbuds Nokia E3100 Plus ini ya versi cara saya agar tidak bergantung ke case Nokia ini ya untuk menghidupkan dan mematikan earbuds Nokia E3100 Plus ini ya. Oke, pertama akan saya keluarkan dahulu ya earbuds Nokia E3100 Plus ini. Lihat ketika saya buka case-nya dia akan auto pairing sendiri. Oke, pertama saya keluarkan dahulu karena saya ini tidak bergantung ke case ya untuk menghidupkan dan mematikan earbuds Nokia ini. Oke, lalu dia akan pairing, dia akan nyala seperti ini. Lihat ya, dia mencari koneksi. Oke, saya biarkan selama sekitar 2 menit ya, dia akan mati sendiri. Nah, itu ya contoh. Lihat ini saya timer dahulu. Oke ya. Baik, sekarang di menit ke 2 menit, 30 detik ya. Lihat ya, earbuds Nokia ini sudah tidak berkedip menunjukkan dia sudah mati dan tidak bergantung lagi menghidupkan dan mematikan earbuds Nokia dengan menggunakan case. Lihat ya, saya scan. Coba saya scan. Lihat ya, apa namanya, apakah dia terbaca hidup atau tidak ya dengan melihat di sini. Lihat ya, lihat dia sudah tidak ada ya. Ini indikator scan ya, dia sudah tidak ada, artinya memang dia sudah benar-benar mati. Oke, sekarang akan saya stop dahulu ininya. Oke, cara pertama untuk menghidupkan earbuds Nokia ya dengan tanpa menggunakan case. Oke, pertama kita tekan ya salah satu yang mau kita hidupkan. Mau ditekan dua-duanya bisa ya, atau ditekan salah satu, misalnya mau menggunakan salah satu juga bisa. Oke, ini coba saya timer ya, start ini. Lihat ya, ini ketika saya tekan satu, lihat ya, lihat ini, lihat 1, 2, sekitar 5 detik. Lihat ya, nah lihat dia nyala. Nah seperti itu ya cara untuk menyalakan earbuds Nokia tanpa menggunakan case. Membutuhkan waktu sekitar 5 detik ya. Ditekan, ditahan 5 detik, maka dia akan nyala dan pairing. Oke, coba saya nyalakan satu dahulu yang bagian sisi kanan. Sekarang coba saya scan ya, seperti ini. Ini saya scan. Oke, kita lihat. Nah, lihat dia terbaca. Nah, seperti itu ya cara untuk menyalakan earbuds Nokia E3100 Plus ini ya. Oke, coba saya hubungkan. Nah, lihat, saya hubungkan, dia tidak berkedip dan sudah terhubung. Nah seperti itu, lihat, connect 100%. Begitu pula yang sisi kiri ya, ketika mau menyalakan juga sama ya. Jadi dengan cara seperti ini ya, kita bisa tanpa bergantung ke case dan bisa menyalakan earbuds Nokia ini satu sisi ketika mau digunakan satu sisi, atau kalau menggunakan dua-duanya tinggal kita nyalakan yang ini. Lihat ya, yang satu sisi atau sisi kiri saya nyalakan. Lihat dia nyala dan dia sudah pairing terhubung ke dua-duanya. Nah seperti itu ya, lihat dia sudah tidak nyala dan otomatis pairing sendiri. Nah itu cara untuk menyalakan earbuds Nokia E3100 ini. Lalu cara untuk mematikannya ya tanpa menggunakan case ini ya. Lihat, tanpa menggunakan case saya. Cara mematikannya pertama ya, kita disconnect dahulu atau kita langsung auto pairing. Ya lihat ya, ini langsung saya seperti ini. Lihat ya dia. Lalu kita unpair ya, atau di istilah device di situ di eject lah atau dicabut seperti itu secara software ya, mencabutnya. Oke, lihat saya unpair. Nah lihat ya, dia sudah tidak ada di list ini. Maksudnya seperti itu. Kita hapus dari daftar list ini ya. Dia ada di sini. Oke. Sekarang kita lihat dia akan berkedip. Nah lihat satu sisi yang berkedip ini. Lihat ini. Ya lihat. Berkedip cepat sekali mencari perangkat yang bisa dihubungkan. Lalu kita biarkan ya dia selama 2 menit sampai 3 menit. Dia akan mati sendiri ya. Oke. Coba ini setelah saya stop. Coba kita lihat dia berapa berapa menit
untuk bisa auto power off sendiri. Lihat ya, saya start. Oke, ini earbuds Nokia sudah menunjukkan indikator mati ya. Pada menit kurang lebih sekitar 3-2 menit dia sudah mati. Biasanya seperti itu. Lihat indikatornya sudah tidak berkedip-kedip atau sudah mati seperti ini. Oke ya, coba saya deteksi dengan menggunakan ponsel apakah dia sudah mati atau tidak. Saya scan. Lihat ini ya. Nah, lihat proses scan dan earbuds Nokia menunjukkan tidak ada terbaca di ponsel ini Bluetooth-nya. Artinya memang dia sudah benar-benar mati. Nah, seperti itu ya. Cara untuk mematikan earbuds Nokia ini cukup dibiarkan saja ya. Setelah di disconnect atau di eject atau di unpair, istilahnya dihapus dari sistem ponsel, dia akan mati sendiri kurang lebih selama 2-4 menit dia mati sendiri tanpa mematikan dengan menggunakan case TWS ya. Oke, selanjutnya cara menyimpan earbuds yang menurut saya lebih aman ya. Oke, nah kalau teman-teman biasanya itu cara menyimpan earbudsnya itu biasanya ditaruh di dalam case. Nah seperti itu ya. Nah saya tidak merekomendasikan dengan cara seperti itu. Karena apa? Ketika kita menaruh earbuds ke dalam case ya, nah itu yang terjadi pertama ya terjadi proses penyimpanan. Yang kedua terjadi proses recharging dari case ke earbuds ya. Seperti itu ya. Nah, yang eman itu ketika earbuds disimpan ke sini ya, terjadi recharging. Yang eman persentase baterai ketika earbuds berada di sekitar 80% atau 90%. Sehingga dia proses rechargingnya itu cuma terjadi kenaikan sedikit ya, sekitar 20% atau 10%. Sangat eman sekali. Seharusnya seperti sistem yang ada di HP ya. Kita men-charging earbuds itu ketika ada notifikasi low bat ya, dan kita ambil ketika dia penuh 100% seperti itu. Nah, ketika kita terlalu sering ya menyimpan terjadi recharging earbuds, biasanya yang kalah salah satu, entah earbudsnya atau case-nya. Ini contoh ya, saya pernah menyimpan earbuds ke dalam case. Nah ini ya, dia baterai earbudsnya, maksud saya baterai case-nya dia yang kalah, kembung seperti ini. Nah itu ya, kadang ada yang baterai earbudsnya yang kalah, dia jadi drop seperti itu. Jadi saya tidak merekomendasikan ya menyimpan earbuds ke dalam case. Lebih baik disimpan dengan cara seperti ini. Nah seperti ini ya, ini bekas apa namanya styrofoam dari pembelian. Nah seperti ini saya potong-potong seperti ini. Nah seperti itu ya, kita simpan seperti ini. Mungkin kalau punya wadah seperti ini ya, tinggal taruh di sini ya. Dan menurut saya juga aman seperti ini, dilihat ya. Nah seperti ini. Nah ya, coba kita utak-utak. Tidak utak-utak. Nah seperti itu ya, kita bisa memanfaatkan styrofoam seperti ini untuk menyimpan earbuds kita. Jangan menyimpan earbuds ke dalam case ya. Baik, jadi kesimpulannya Nokia E3100 Plus TWS ini memiliki desain built-in quality yang cukup kokoh ya, cukup bagus sekali kualitas built-in quality-nya. Didesain dengan model desain seperti ini ya, yang sangat nyaman di telinga ya. Untuk pemakaian dalam jangka waktu lama, dia tidak terasa sakit. Ditambah dengan kualitas suara yang memiliki komposisi pas antara vokal, treble, dan bass. Nah seperti itu. Nah cara untuk merawat TWS Nokia E3100 ini ya, agar pemakaiannya bisa lebih awet, teman-teman bisa melakukan kalibrasi pada case Nokia ini untuk pertama kali pemakaian. Tujuannya agar baterai dalam case ini memiliki akurasi yang tinggi ya. Yang pertama itu. Yang kedua ya, untuk men-charging case ini jangan berbarengan dengan men-charging earbuds ya. Nah seperti itu. Yang ketiga, cara untuk menghidupkan dan mematikan earbuds ini jangan bergantung pada case, tapi lakukan sendiri seperti yang saya lakukan, hanya menggunakan earbuds itu sendiri seperti itu. Yang terakhir, jangan menyimpan earbuds ini ke dalam case agar tidak terjadi recharging yang berulang-ulang. Yang eman itu ketika kita menyimpan menyimpan earbuds ini ke dalam case, tapi persentase baterai masih banyak sekitar 80 atau 90%. Jadi eman ya, cuma terjadi penambahan recharging 20 atau
10%. Seharusnya kita mencharging earbuds ini seperti yang ada pada sistem ponsel ya. Kita recharging ketika pada ponsel lowbat atau notifikasi baterai lemah dan mencabutnya ketika sudah penuh 100%. Begitu ya cara merawatnya agar TWS Nokia E3100 Plus ini bisa lebih awet dalam pemakaiannya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menaruh di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli Nokia TWS E3100 Plus ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.